What's up everybody? Selamat datang lagi di video aku kali ini. Di video kali ini aku akan ngelanjutin membahas tentang legendary mercenary baru. Kalau kemarin aku habis bahas Ledakrat, sekarang aku bahas si Slain. Jujur aja, sebenarnya waktu pertama kali aku ngelihat deskripsi skill dari si Slain ini, aku ngerasa kalau si Slain ini skillnya itu ya biasa aja gitu, kak, hampir sama kayak mercenary biasa yang lainnya, cuma ada satu skill utama yang mungkin beda dari yang lain, tapi sisanya kayak hampir biasa aja. Tapi ternyata setelah aku lihat contoh pertarungannya, aku itu kayak kaget, ternyata nggak expect kalau si Slain itu bisa se-OP ini, jadi nggak seperti apa yang aku pikirkan. Jadi ya, kalau si Slain ini menurutku emang cocok dibuat jadi legendary karena skillnya itu tadi yang nggak aku expect. Jadi nggak perlu berlama-lama, kalau kalian penasaran langsung aja aku mulai pembahasan skillnya. Pertama aku bahas skill pertama dari si Slain dulu. Si Slain ini adalah legendary mercenary warrior baru. Oke, aku bahas skill pertamanya. Nah, ini untuk skill pertamanya si Slain. Ini juga jadi skill utama. Nah, skill ini itu memungkinkan untuk memberikan si Slain turn tambahan ketika ada mercenary kita yang mati. Jadi ketika ada makam atau ada mercenary kita yang mati, itu si Slain itu akan menerima efek turn tambahan ketika nanti di akhir ronde. Tapi ketika ada mercenary kita yang mati gara-gara efek attack tambahnya itu nggak bakal men-trigger dari skill ini, jadi harus mati karena diserang oleh mercenary lawan. Jadi kalau misalkan kalian bingung ini nanti gimana, nanti aku bakal tunjukin. Nah, yang bikin aku kaget itu karena skill ini itu yang benar-benar nggak expect. Nanti aku akan tunjukin kenapa aku bisa kaget. Nah, ini untuk sub skillnya tadi, kalau si Slain akan menerima turn tambahan ketika ada mercenary kita yang mati, dan turn tambahannya itu akan dilakuin oleh si Slain ketika akhir ronde. Jadi si Slain itu gampangannya akan melakukan attack lagi ketika di akhir ronde ketika ada mercenary kita yang mati. Lalu untuk subskillsnya lagi, ketika si Slain akan melakukan attack tambahan itu, si Slain itu akan mendapatkan immunity berupa stat weakening. Jadi si Slain itu gak akan bisa kena stat weakening dari pelemahan kayak curse atau attack down atau death down yang lainnya. Untuk subskillnya lagi, selain menerima immunity stat weakening, si Slain juga menerima immunity attack interference. Jadi dia tuh nggak bisa kena ketika dia melakukan attack atau kena silent. Jadi ada dua immunity ketika si Slain melakukan attack tambahan. Tapi untuk immunity ini itu terjadi ketika skillnya itu udah skill besar. Karena aku bahas itu selalu udah skill yang besar, jadi kak biar lengkap gitu. Kalau untuk masih skill mungkin sekitar 99 ke bawah itu belum ada immunity ini. Jadi kalian harus tingkatin dulu agar dapat immunity ini. Lalu untuk skill keduanya itu berupa additional damage. Tapi damage yang dihasilkan itu berupa death ignoring, jadi nggak memperdulikan death lawan, dan juga berdasarkan attack dikali critical damage dikali 90% additional damage. Jadi ini mungkin hampir sama kayak skill-skill yang lainnya, hanya saja additional damage-nya ini berupa death ignoring dan juga ditambah berdasarkan critical damage. Makanya tadi aku bilang kayak skill-skillnya itu hampir sama aja kayak skill mercenary biasa lainnya. Untuk subskill dari skill kedua itu menghasilkan DOT selama 4 turn kepada lawan, tapi DOT-nya ini tuh berupa death ignoring, jadi nggak memperdulikan pertahanan lawan. Jadi attack dari si Slain setiap turnnya itu dikali 75% burn damage atau DOT yang nggak memperdulikan death lawan. Lalu untuk skill ketiganya itu si Slain akan mengcasting barrier sebelum melakukan serangan, yang dimana dia akan meningkatkan incoming damage reduction atau mengurangi incoming damage itu sebesar 99%. Jadi damage yang diterima si Slain ketika melakukan serangan itu ketika ada counter itu misalkan, itu akan dikurangi sebesar 99% yang masuk ke tubuh si Slain. Jadi si Slain ini selain memiliki skill menyerang yang lumayan besar, dia juga punya skill bertahan yang bisa dibilang cukup lumayan
untuk ukuran warrior. Jadi setidaknya dia itu masih punya skill bertahan yang memungkinkan dia untuk selamat ketika melakukan serangan. Lalu untuk skill awakeningnya itu berupa stat enhancement yang berlangsung selama 50 turn, yang dimana nanti Sislin ketika pertarungan awal dimulai itu critical damage-nya itu ditambah 50%, lalu akan ditambah lagi setiap turnnya menjadi 10%, 10%, 10%, segitu terus. Dan juga meningkatkan attack-nya ketika awal itu ditambah 50%, lalu akan meningkat lagi seiring berjalannya turn sebesar 5% setiap turnnya. Jadi Sislin semakin late game akan semakin besar attack-nya dan juga critical damage-nya. Nah, itu memungkinkan nanti Sislin skill penyerangannya itu akan semakin lebih besar karena stat elemennya ini berlangsung lama sampai 50 turn. Oke, sekarang kita masuk ke contoh pertarungannya. Di sini aku ambil footage dari formasi orang lain karena punya aku masih belum setinggi itu levelnya. Nah, di sini bisa kalian lihat Sislin itu akan meningkatkan attack dan juga critical damage-nya itu setiap turn. Bisa kalian lihat itu meningkat tadi karena skill awakening-nya. Terus dari skill utama Sislin ini itu tadi akan memungkinkan dia mendapatkan attack tambahan di akhir turn ketika ada mercenary kawannya itu ada yang mati. Nah, di sini Helganya mati, itu akan dapat buff untuk Sislin untuk melakukan serangan nanti di akhir ronde. Bisa kalian lihat di bawah itu ada satu attack tambahan. Tapi yang membuat aku kaget di sini itu sebentar lagi, ternyata nggak hanya satu kali dapat attack tambahan, tapi hitungannya itu ketika ada mercenary kita sendiri yang mati di ronde itu dihitung digantikan dengan attack tambahan dari Sislin. Jadi kalau misalkan ada 2 mercenary kita yang mati, nah itu akan mendapatkan 2 juga attack tambahan bagi Sislin. Dan itu Sislin itu melakukan attack-nya itu di akhir ronde, dan juga dia itu skillnya aktif semua. Meskipun itu attack tambahan, skill DOT-nya itu aktif semua, kayak skill additional damage-nya itu aktif semua. Jadi hitungannya itu nggak hanya satu kali mendapatkan turn tambahan, tapi hitungannya itu berdasarkan berapa jumlah mercenary yang mati dalam hitungan satu ronde itu. Nah, itu kenapa skill satu ini yang pertama kali tak lihat, walah cuma gini aja. Tapi ternyata hitungannya itu yang membuat aku kaget, karena hitungannya itu berapa jumlah mercenary kita yang mati itu akan digantikan dengan attack tambahan yang akan didapatkan oleh Sislin. Nah, hal ini menurutku cocok banget buat Sislin dikasih di late game atau di akhir ronde, karena tadi kombinasi dari skill awakeningnya ditambah dengan skill satunya ini tuh bisa memberikan Sislin buff dan juga menghasilkan attack yang lebih tinggi lagi di akhir ronde. Nah, jadi itulah kenapa yang bikin aku kaget. Tak kirain cuma satu kali aja setiap ronde, tapi ternyata hitungannya itu setiap mercenary yang mati dalam satu ronde. Jadi kalau dalam satu ronde ada 3 mercenary yang mati, ya Sislin akan melakukan attack tambahan 3 kali. Kalau ada 4, ada 5, ya berarti tinggal hitung aja, samain, tinggal gantinya. Nah, ini ada 3 yang mati dalam satu ronde. Nah, berarti Sislin akan mendapat attack tambahan 3 kali. Paham? Sip deh. Kalau kalian paham, bisa kalian lihat di sini. Sislin itu tetap akan menghasilkan additional damage meskipun dia di jumlah attack tambahannya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga dapat membantu kalian untuk memahami deskripsi skill dari Sislin, dan juga semoga kalian paham dari penjelasan yang aku jelasin tadi. Kalau untuk Sislin sih sebenarnya dia itu OP, bisa dibilang OP, tapi harus benar-benar dilihat skillnya. Kalau misalkan dia masih skill rendah, kalian harus butuh benar-benar support yang bisa menunjang dia untuk bertahan sekaligus untuk menyerang. Tapi kalau udah skillnya udah tinggi, ya bisa mandiri lah istilahnya Sislin. Mungkin cuma butuh support sedikit gitu. Oke, segini aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dan juga jangan bosan-bosan, karena kedepannya aku bakal bikin konten-konten lain yang lebih menarik.
Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.